Selamat pagi bagi warga jemaat dan simpatisan GKPA dimanapun kita berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-94 2024. Sebelum kita mulai karya kita, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan untuk memulai karya kita hari ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab menurut Injil Matius pasal 5 ayat yang keempat. Demikian tertulis. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, berbahagialah orang yang berduka cita. Sekali lagi, berbahagialah orang yang berduka cita. Nas hari ini berbicara tentang orang yang berduka cita. Penulis Matius mengatakan bahwa orang yang berduka cita itu berbahagia. Karena apa? Karena mereka akan dihibur. Bahagia dalam konteks ini bukanlah kebahagiaan yang sementara atau tergantung pada kondisi eksternal, tetapi kebahagiaan yang berakar pada pemahaman akan realitas spiritualitas. Orang yang berbahagia, yang mengalami duka, disebut berbahagia karena mereka memiliki kesadaran yang lebih dalam akan realita kehidupan yang lebih tinggi, yaitu kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Jadi berbahagia karena tatkala kita menderita, Allah hadir dalam penderitaan kita. Itulah yang disebut berbahagia. Meskipun paradoks, pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah hadir dalam penderitaan dan kesedihan. Jadi kalau Allah hadir dalam penderitaan dan kesedihan, maka orang tersebut akan berbahagia. Kehadirannya memberikan penghiburan yang tidak terdapat dalam keadaan fisik semata. Orang yang berduka dinyajikan penghiburannya yang merupakan suatu bentuk kehadiran oleh kasihnya yang menyejukkan jiwa. Orang yang berduka seringkali memiliki pemahaman yang lebih dalam akan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi orang yang berduka itu akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Seperti belas kasih, keadilan, dan empati. Mereka telah mengalami penderitaan atau kesedihan yang memungkinkan mereka untuk lebih memahami nilai-nilai, atau oleh karena itu mereka dianggap berbahagia karena mereka sesuai dengan nilai-nilai spiritualitas yang tinggi. Intinya ialah kesedihan dapat menjadi sarana. Saya ulangi, kesedihan dapat menjadi sarana transformasi hati, pikiran, membuka jalan bagi pertumbuhan spiritual dalam pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, tentang Allah. Nah, orang yang berduka mengalami proses penyucian yang membawa mereka lebih dekat kepada Allah dan menyebabkan mereka merasakan kebahagiaan yang mendalam dalam kesatuan dengannya.
Jadi orang yang menderita itu disebut berbahagia karena dia dekat dengan Allah, dan karena kedekatannya dengan Allah itulah dia menemukan kebahagiaan. Jadi orang yang berduka itu dapat menjadi sumber penghiburan bagi orang lain yang sedang mengalami kesedihan serupa. Jadi orang yang berduka itu menjadi sumber penghiburan bagi orang lain yang sedang mengalami kesedihan yang serupa. Nah, dalam kepedulian dan penghiburan yang diberikan kepada sesama, mereka juga dapat menemukan makna dari kebahagiaan yang mendalam. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Nas hari ini adalah mengajarkan sebuah kebenaran spiritual yang mendalam. Apa itu? Yang pertama, pernyataan ini mengajarkan bahwa kesedihan bukanlah suatu yang harus dihindari atau dianggap sebagai tanda kelemahan semata. Jadi itu yang kita renungkan dari nas hari ini. Artinya apa? Kesedihan itu bukanlah sesuatu yang dihindari atau dianggap sebagai tanda kelemahan semata. Kesedihan adalah bagian alami dari kehidupan kita, dan seringkali itu adalah respon yang tepat terhadap situasi-situasi sulit, kehilangan atau penderitaan. Nah, ketika seseorang berduka, itu berarti dia menunjukkan bahwa hati dan jiwanya sensitif terhadap penderitaan atau kehilangan, yang pada gilirannya bisa memperdalam empati dan rasa belas kasihan terhadap orang lain. Jadi penderitaan yang dialami, kesedihan yang dialami akan mengajar dia makin empati, simpati kepada orang yang berduka. Itu yang pertama, mengajarkan kesedihan bukanlah yang harus dihindari, tetapi sebagai tanda kelemahan semata. Yang pertama, itu yang perlu kita renungkan. Yang kedua, pernyataan ini menegaskan bahwa Allah peduli dengan mereka yang berduka. Jadi kalau ada orang yang berduka cita, Allah peduli dengan mereka. Kalau ada orang yang bersedih, Allah peduli dengan mereka. Janji akan penghiburan Allah merupakan sebuah penghiburan spiritual yang mendalam bagi mereka yang menderita. Jadi kalau Allah peduli dengan kita yang menderita, itu berarti janji Allah yang penghiburan bagi kita secara spiritual yang mendalam bagi kita yang menderita. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah hadir, menguatkan, mendorong, menghibur kita di tengah penderitaan dan kesedihan kita itu. Jadi Allah siap untuk menghibur dan menguatkan kita untuk melampaui setiap cobaan itu. Dengan demikian, pernyataan ini mengajarkan pentingnya memahami dan merasapi makna kesedihan dalam kehidupan, serta mengingatkan kita bahwa dalam setiap kesedihan ada harapan. Dalam setiap kesedihan ada apa? Harapan akan penghiburan dan kekuatan Allah. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, berbahagialah orang yang menderita, mengajarkan kita kesedihan itu bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, tetapi dianggap sebagai kelemahan kita semata. Tetapi dengan penderitaan itu merupakan bagian yang alami dari kehidupan kita, yang harus kita respon sebagai bukti bahwa Allah empati, simpati kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan ini menegaskan bahwa Allah peduli dengan kita yang menderita. Jadi kalau kita mengalami kesedihan, penderitaan, Allah empati, simpati kepada kita. Karena itu, renungan ini memanggil kita untuk bersikap bijaksana dalam menanggapi kesedihan, penderitaan, baik dalam kesedihan, penderitaan pribadi maupun kelompok, keluarga, gereja, dan masyarakat. Baik dalam kehidupan berinteraksi dengan orang lain yang sedang berduka. Karena
kesedihan dapat menjadi jalan menuju pertumbuhan spiritual, empati yang lebih dalam, dan keterhubungan dengan Tuhan dan sesama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengajar bahwa berbahagialah orang yang berduka cita. Meskipun mengalami paradoks, duka cita itu adalah bukti kehadiran Allah dalam kesedihan kami. Dan melalui renungan hari ini kami diajar bahwa kesedihan bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau dianggap sebagai tanda kelemahan semata. Karena di dalam kesedihan kami merasakan penghuburan dari Tuhan. Bahkan hari ini mengajarkan kepada kami bahwa Allah peduli dengan kami tatkala kami mengalami duka cita, penderitaan. Kiranya Tuhan menolong kami mengerti memahami firman-Mu hari ini, kini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas, horas, horas.